topik kita pada malam hari ini adalah metode kuantitatif dalam penulisan artikel ilmiah. Ya, bahwa dalam pembuatan artikel ilmiah ini tidak gampang. Kalau dibilang sulit ya tidak terlalu sulit juga. Kalau dibilang gampang pun juga tidak terlalu gampang. Mungkin agak middle ya. Yang penting adik-adik paham. Kan itu intinya. Kalau hal yang sudah kita pahami pasti akan mudah kita lakukan. Kan? Nah, seperti tadi disampaikan bahwa rentetan dalam membuat sebuah artikel ilmiah itu sangat panjang. Mulai dari adik membuat proposal, setelah membuat proposal penelitian, adik-adik juga pasti akan melakukan penelitian atau risetnya. Setelah itu membuat pelaporan penelitian, dan dari pelaporan yang adik-adik penelitian tersebut, nah itu baru kita akan rangkum atau kita ringkas ya menjadi sebuah artikel ilmiah. Nah, di sini adik-adik pun juga nanti untuk menyelesaikan studi S1 itu wajib membuat artikel ilmiah. Walaupun adik-adik menyelesaikan skripsi, tapi kalau adik-adik tidak menyelesaikan artikel ilmiahnya, tidak mempublikasikannya, itu sama juga dengan ijazah adik-adik itu belum berhak adik-adik terima. Itu akan dipending oleh lembaga. Nah, maka dari itu, mohon adik-adik belajar dengan bagus, ya, mumpung masih banyak waktu, terutama adik-adik ya, semester 4, yang semester 6 ya. Di sini kan 4 dan 6 ya, kalau nggak salah yang hadir. Itu tolong belajar dari sekarang gimana caranya membuat artikel ilmiah yang baik, yang benar, yang sesuai dengan aturan kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan artikel, sehingga nanti dalam membuat artikel ilmiah hasil skripsi kalian itu bisa dengan cepat, dengan tepat gitu ya, cepat dipublish gitu adik-adik. Oke. Yang pertama, adapun subtopik yang akan kita bahas pada malam hari ini, itu yang pertama adalah tentang pengertian dari artikel ilmiah. Dan terus yang kedua itulah jenis-jenis artikel ilmiah. Yang ketiga itu adalah metode kuantitatif dalam penulisan artikel ilmiah. Jadi pada malam hari ini, jadi kita terfokus pada kuantitatifnya, atau metode kuantitatifnya. Jadi ya, apa itu kuantitatif? Bapak tidak akan jelaskan lagi, karena Bapak yakin adik-adik semua di sini pasti sudah paham. Oke, jadi pengertian artikel ilmiah ini merupakan karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku ataupun atau jurnal ya, dan ditulis sesuai dengan pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, sehingga dalam tulisan artikel ilmiah, hal yang pertama harus adik-adik lakukan adalah mencari pedoman dari artikel atau jurnal yang akan adik-adik tuju untuk publikasinya. Itu keyword yang pertama ya. Karena di setiap jurnal itu memiliki pedoman yang berbeda-beda, memiliki sistematika yang berbeda-beda. Itu ya. Jadi ingat pesan Bapak dalam penulisan atau pembuatan artikel ilmiah yang adik-adik harus cari pertama kali itu adalah pedoman. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus selanjutnya jenis-jenis artikel ilmiah. Ya, jenis-jenis artikel ilmiah ini secara umum itu dibagi dua. Ya, Pak bilang secara umum ya. Adalah yang pertama adalah artikel hasil penelitian atau hasil riset. Yang kedua adalah artikel yang non hasil penelitian. Nah, jadi berdasarkan pembagian ini adik-adik sudah paham pasti ya, kalau artikel hasil penelitian ini pasti memiliki runtutan seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ada proposalnya, ada proses penelitiannya, terus juga ada proses pelaporannya, dan juga ada proses publikasi atau pembuatan artikel dari pelaporan penelitian yang sudah adik-adik lakukan. Nah, jadi situ runtutannya. Terus yang kedua, kalau artikel non penelitian, ya jelas, jadi tidak melakukan berdasarkan sistematika yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, apa itu contohnya? Nah, kalau untuk artikel hasil penelitian, itu di dalam dunia pendidikan itu cenderung dibagi 4. Yang pertama itu adalah PDK, yang kedua adalah eksperimen, yang ketiga adalah ex post facto, yang keempat itu adalah R&D atau research and development. Nah, dan untuk di program studi PGSD ini yang paling banyak atau mungkin mahasiswa itu cenderung memilih topik 2 dan yakni eksperimen dan research and development atau penelitian pengembangan gitu ya. Nah, kalau PTK, nah, jadi mungkin dalam mata kuliah metodologi, adik-adik semester 4 maupun semester 6,
pasti sudah mendapatkan mata kuliah tersebut, sudah mendapatkan wawasan di mata kuliah tersebut. Ya, kalau untuk di S1 PGSD kebetulan saat ini tidak diizinkan untuk melakukan PTK karena adik-adik belum memiliki kelas. Ya, PTK itu penelitian tindakan kelas. Dan terus kalau eksperimen, nah ini yang paling banyak digunakan biasanya oleh adik-adik mahasiswa, yakni dengan kita melakukan uji coba atau melakukan treatment dari suatu hal yang baru, atau inovasi yang baru di sekolah atau di suatu tempat yang kita gunakan sebagai tempat penelitian. Nah, kalau ex post facto, nah itu adalah penelitian yang mengekspos fakta-fakta yang sudah ada, yang artinya kita itu hanya tinggal mengambil datanya langsung tanpa kita melakukan treatment lagi kepada subjek atau objek di tempat kita melaksanakan penelitian. Tuh, misalnya adik-adik ingin mengukur motivasi atau ingin mengetahui kontribusi motivasi belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Jadi adik-adik tidak perlu melakukan penelitian atau tidak perlu melakukan tindakan atau perlakuan kepada siswa, hanya tinggal membuat kuesioner motivasi belajar, membuat kuesioner minat belajar, nah, dan disebarkan kepada siswa. Nah, tinggal sebarkan aja. Hasilnya itu jadi tinggal kita ambil. Nah, terus kalau untuk hasil belajarnya, gimana caranya? Ya, hasil belajarnya bisa diambil dari nilai ulangan harian siswa ataupun dari nilai raport siswa. Nah, itu kalau esos faktu ya. Terus yang keempat adalah research and development. Kalau research and development atau penelitian pengembangan, ya jadi adik-adik di sini mengembangkan produk atau membuat produk ya yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan atau permasalahan yang ada di lapangan. Nah, kira-kira permasalahan di lapangan itu adalah media pembelajaran di sekolah itu kurang inovatif. Nah, jadi adik-adik pasti nanti membuat produk tentang media inovatif. Nah, itu. Ya, mohon maaf ya adik-adik, Bapak terlalu agak cepat sedikit ya menjelaskannya karena waktunya cuma 45 menit gitu ya. 45 menit itu kalau membahas materi kok rasanya agak kurang sebenarnya. Oke, selanjutnya artikel non penelitian. Nah, jadi kalau artikel non penelitian ini contohnya itu kita membuat sebuah artikel itu berdasarkan opini atau pendapat ya. Kita bisa membuat artikel, makanya di koran-koran kan ada kayak artikel-artikel mini gitu ya. Ataupun kalau adik-adik ingin membuat artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal ini juga bisa menggunakan opini, tapi opini itu harus diperkuat dengan teori-teori yang melandasi. Dan itu cenderung penelitiannya itu atau artikelnya ke bidang kualitatif biasanya. Dan selanjutnya contoh artikel penelitian lagi itu adalah telaah. Ya, jadi mungkin adik-adik menelaah sebuah buku, terus mungkin adik-adik menjelaskan di artikelnya apa sih keunggulan dari buku ini, apa kelemahannya, ataupun apa hal-hal yang mungkin nilai-nilai yang bisa kita ambil dari buku tersebut, ataupun dari sudut pandang yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah laporan kasus. Nah, laporan kasus mungkin ada sesuatu peristiwa di suatu tempat, kita ingin dibuatkan artikelnya, juga bisa. Nah, itu adik-adik ya, mudah-mudahan sudah ada bayangan sedikit ya tentang artikel ilmiah. Dan sekarang karena kita fokus di PGSD ini itu adalah mengambil risetnya adalah eksperimen dan pengembangan, sehingga kita akan lebih condong membahas tentang artikel hasil penelitian, di mana poinnya itu adalah pada penelitian eksperimen dan penelitian pengembangan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada metode kuantitatif dalam tulisan artikel ini. Dalam membuat metode, ya, dalam membuat metode dalam sebuah artikel ilmiah, itu yang pertama harus kita isikan atau kita tampilkan di artikel tersebut adalah jenis penelitian. Nah, adik-adik, sekarang penelitiannya apa? Nah, jadi di awal tuh pasti kan menjelaskan jenis penelitian ini atau penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Ya, jadi disampaikan. Kalau adik-adik membuat penelitian pengembangan, jadi di jenis penelitian ini adik-adik sampaikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Nah, itu ya. Nah, terus selanjutnya ada rancangan penelitian. Apa rancangan penelitian yang adik-adik ingin gunakan? Ya, dalam perkuliahan metodologi penelitian, yang sering sekali menekankan hal ini kepada adik-adik mahasiswa. Karena apa? Karena rancangan penelitian ini akan sangat mempengaruhi analisis data apa yang akan adik-adik gunakan.
Gitu. Nah, sekarang umpamanya, kalau adik-adik menggunakan penelitian, jenis penelitian eksperimen. Nah, misalnya rancangan penelitiannya itu adalah pre-test and post-test control group design. Atau lengkapnya non-equivalent pre-test and post-test control group design. Kalau adik-adik menggunakan rancangan penelitian pre-test and post-test, otomatis di data atau di artikel adik-adik nanti itu akan membahas tentang tes awalnya berapa, tes akhirnya berapa, berapa gain skornya, berapa peningkatannya. Nah, itu harus ada adik-adik nanti datanya. Terus kalau umpamanya di rancangan penelitian itu adalah non-equivalent the post-test only control group design umpamanya. Jadi karena non-equivalent the post-test only. Nah, jadi the post-test only artinya hanya ada tes akhir saja. Kalau hanya ada tes akhir saja, artinya adik-adik nanti dalam penelitian eksperimen itu minimal menggunakan dua kelompok atau dua kelas. Kelas yang pertama adik-adik gunakan itu untuk implementasi model pembelajaran kalian atau metode pembelajaran yang kalian berikan treatment kepada siswa. Terus kelompok yang satu itu adalah kelompok siswa yang diberikan pembelajaran konvensional atau yang bukan dari judul skripsi kalian, atau proposal skripsi. Nah, itu nanti datanya itu dibandingkan antara kelompok eksperimen dan kelompok terkontrol tersebut. Nah, itu adik-adik. Nah, terus apalagi rancangannya? Ya, itu banyak ya, tergantung dari judul penelitian adik-adik, tergantung juga dari sejauh mana adik-adik nanti ingin menganalisis atau ingin mengukur atau melaksanakan proses penelitian tersebut. Itu ya, mungkin itu akan lebih diperkuat di mata kuliah metodologi. Oke, selanjutnya dalam membuat metode di artikel itu ya, terutama metode kuantitatif itu adalah adanya waktu pelaksanaan penelitian. Ya, kapan adik melaksanakan riset tersebut? Ya, baik eksperimen maupun yang tadi kan baru rancangan kan baru eksperimen saja ya. Kalau umpamanya yang di apa namanya pengembangan, nah itu juga ada banyak rancangannya. Jelaskan nanti di metodenya pada artikelnya. Apakah adik-adik itu menggunakan ADI umpamanya? Ya, ada namanya rancangan penelitian pengembangan ADI, ada juga apa namanya, kok lupa nanti, dan yang lain-lainnya ya, silakan disesuaikan dengan usulan jadi ya, Bapak ngeblank nih dengar ini ya. Oke, jadi sesuaikan apa rancangan penelitian kalian itu nanti yang akan kalian jelaskan kepada hasil penelitian dan pembahasan di artikel kalian. Itu poinnya. Kalau adik-adik umpamanya mengambil ADI, nah jadi otomatis adik pun juga nanti dalam hasil pembahasan artikelnya juga menjelaskan bagaimana dari alur ADI yang adik gunakan pada penelitian kalian itu. Nah, di analisisnya bagaimana, di developmentnya bagaimana, itu ya, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya ada subjek dan objek atau populasi dan sampel penelitian. Kalau adik-adik menggunakan penelitian pengembangan, itu nanti yang ada itu adalah subjek dan objek penelitian, ya. Kalau untuk penelitian pengembangan. Tapi kalau untuk penelitian eksperimen, yang ada itu nanti adalah populasi dan sampel peneliti. Jangan nanti dibalik tuh ya. Dan apa itu subjek, apa itu objek, dan apa itu populasi dan sampel penelitian, Bapak yakin kalian sudah memiliki wawasan untuk hal tersebut. Ya, karena terutama yang adik-adik semester 4 ini kan sedang hangat-hangatnya ya dapat mata kuliah metodologi, sehingga Bapak yakin kalian sudah paham apa itu populasi, apa itu sampel, terus apa itu subjek dan objek dalam sebuah penelitian. Oke, yang bagi semester 6 ya ingat-ingat ya, ini anggap merefresh kembali ya ingatan kalian. Itu terutama yang akan atau yang sudah menyusun proposal kan semester 6 kan sudah dapat pembimbing ya, otomatis pasti ya sudah merefresh kembali lah materi-materi yang didapatkan pada mata kuliah metodologi. Oke, mohon maaf ya ini agak lambat PowerPoint-nya Bapak. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah variabel penelitian. Variabel penelitian, kalau dalam penelitian eksperimen itu variabelnya itu ya ada yang mengambil hanya variabel bebas dan terikat saja. Nah, misalnya judulnya pengaruh model jigsaw terhadap hasil belajar. Gitu. Jadi variabel bebasnya itu adalah jigsaw, variabel terikatnya hasil belajar. Tapi kalau ingin membuat yang lebih lebih ribet lagi sedikit penelitiannya, ya mungkin pengaruh model jigsaw terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi belajar. Nah, itu ada variabel moderator tambahannya. Jadi
Variabel bebasnya itu adalah jigsaw, variabel terikatnya adalah hasil belajar, variabel moderatornya itu adalah motivasi belajar. Terus kalau ingin satu variabel bebas, dua variabel terikat juga boleh. Ini paling banyak biasanya adik-adik yang menggunakan. Ya, misalnya pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, jadi disesuaikan ya adik-adik ya, sesuai dengan judul kalian. Jadi variabel itu harus dicantumkan juga pada metode di artikel kalian. Terus selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini disesuaikan dengan variabel yang kalian ukur dalam penelitian kalian. Jangan sampai nanti salah dalam membuat metode pengumpulan data ini. Ya, oke. Misalnya hasil belajar siswa. Kira-kira metode pengumpulan datanya apa yang digunakan ya? Siapa yang bisa di sini? Kalau hasil belajar apa metode pengumpulan datanya? Nah, yuk terutama adik-adik yang dapat mata kuliah metodologi ini. Ini dia sendiri ya, adik moderator. Mungkin menurut saya hasil belajar itu metode pengumpulan data dengan cara kita bisa melihat dari hasil nilai ulangan harian dan juga hasil dari ulangan tengah semester dan juga ulangan akhir semesternya ke Bapak. Oke, bagus sih dia. Gimana caranya mencari nilai ulangan semester, nilai ulangan harian? Nah, gimana caranya biar dapat nilai itu? Diberikan apa siswanya? Kita bisa memberikan angket nih ke Bapak. Angket? Pernah adik-adik ulangan harian diberikan angket oleh gurunya dulu? Mohon maaf, tes nih ke Bapak. Nah, itu ya. Jadi kalau umpamanya variabel adik-adik itu adalah hasil belajar. Jadi metode pengumpulan datanya itu adalah tes. Nah, itu ingat ya, jangan sampai salah adik-adik ya. Karena kemarin tuh ada beberapa mahasiswa masih kebingungan ya yang Bapak ajar di metodologi. Kemarin masih ada bingung itu kayak kajian tadi hasil belajar dibilang kuesioner. Nah, jadi itu kurang tepat. Nah, syukurnya setelah Bapak jelaskan itu sudah banyak yang paham sekarang. Nah, kalau seumpamanya motivasi belajar, apa metode pengumpulan datanya? Di Cynthia. Ya, Izin menjawab, Bapak, mungkin teknik pengumpulan data itu bisa melakukan dengan wawancara kepada siswanya itu, Bapak. motivasi belajar wawancara. Kuesioner yang kita sebarkan kepada siswanya, Bapak. Oke, bagus. Kalau motivasi belajar itu bisa kuesioner, bisa kita menggunakan lembar observasi. Tuh ya. Nah, jadi adik-adik mohon pahami itu dengan bagus, jangan sampai salah. Kalau adik-adik salah metode pengumpulan datanya, artinya data yang adik dapatkan nanti pada eh, hasil penelitian itu akan salah. Data itu dalam penelitian kuantitatif, data yang kalian dapatkan itu merupakan jantung dari penelitian kalian. Karena kita berada dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu kan berupa angka-angka. Kalau angkanya salah, ya salah pengambilan datanya, salah interpretasinya, itu akan sangat-sangat berakibat fatal pada tugas akhir kalian nanti. Sehingga tolong dipahami. Kalau hasil belajar ya sudah pasti menggunakan tes. Kalau motivasi belajar ya sudah pasti menggunakan lembar observasi atau bisa kuesioner. Nah, minat belajar nah apa? Silakan cari itu informasi atau cari di artikel-artikel supaya kalian memiliki atau bisa menemukan sendiri itu ya jawaban dari apa yang atau apa variabel terikat yang kalian gunakan sehingga kalian tuh gampang kira-kira metode pengumpulan data yang bagaimana yang harus saya gunakan. Nah, itu ya. Ini sangat penting sekali ya, adik-adik. Terus selanjutnya ada metode analisis data. Nah, metode analisis data ini sangat berkaitan ya seperti tadi Bapak sampaikan ya berkaitan dengan apa tadi itu rumusan masalah, hipotesis ya, rancangan penelitian. Nah, dan analisis data ini itu harus sinkron dia. Rumusan masalahnya ingin mengetahui misalnya pengaruh satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Oke, kalau seperti itu analisisnya sudah pasti uji T. Nah, itu umpama. Atau bisa menggunakan ANAPA satu. Kalau variabel bebasnya satu, variabel terikatnya dua, artinya analisisnya bisa menggunakan MANO, the multivariate of analysis variant. Nah, jadi hal seperti itu harus dipahami itu. Ya, nanti biar enggak datanya apa, metode analisis datanya bagaimana. Nah, itu biar enggak kebingungan.
Seperti kemarin Bapak sempat menguji skripsi, metode datanya yang dikumpulkan apa, analisis datanya apa. Sehingga ya mohon maaf, kemarin di ujian kami dari penguji sepakat untuk menyuruh mahasiswa mengulangi analisis data. Nah, itu. Karena kalau penelitian kuantitatif, data dan analisis data itu merupakan jantungnya. Karena di sana interpretasinya. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, terus selanjutnya, ini khusus ya, kalau dalam kalian membuat artikel PTK, itu harus ada di metode itu adalah indikator ketuntasan penelitian atau kriteria ketuntasan penelitian. Ini khusus kalau yang ada PTK. Tapi kan adik-adik kan tidak. Sehingga kalau dalam membuat artikel ilmiah adik-adik pada yang eksperimen maupun pengembangan, cukup sampai 7 komponen yang tadi Pak sampaikan. Ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya keunggulan metode kuantitatif dalam penyusunan artikel. Yang pertama itu objektif. Kalau kita itu membuat penelitian kuantitatif atau menggunakan metode kuantitatif baik dalam penelitian maupun penyusunan artikel itu pasti sifatnya objektif. Kenapa? Karena apapun data yang kita dapatkan dari lapangan, ya itu yang kita akan ulas. Kalau umpamanya di Astri dapat nilai 70, ya dalam penelitian kita tulis 70. Ya, dia dapat nilai 20, ya kita buat 20. Ya, di Cynthia dapat nilai 90, ya kita buat 90. Nah, apa makna 20 itu? Apa makna 70 itu? Apa makna 90 itu? Itu yang akan kita bahas dalam pembahasan di artikel kita. Itu ya. Terus selanjutnya sistematis. Kalau dalam metode kuantitatif tentunya pasti sudah terukur atau turut secara sistem. Kenapa seperti itu? Ya jelas yang pertama, adik-adik itu pasti akan kalau dalam mengambil sebuah data atau kuantitatif sebuah data dalam penelitian itu pasti kita akan mencari indikator, ya mencari dulu indikator pengukuran dari variabel yang kita akan. Misalnya kalau adik-adik menggunakan hasil belajar, apa indikator? Ya, jadi pasti adik-adik akan mencari CP-nya, CP dan ATP. CP itu capaian pembelajaran atau di bawahnya itu turunannya itu ATP. Acuan CP dan ATP benar ya. Acuan apa lainnya deh, kalau lupa Bapak ya. ATP itu ya di sekolah ya. Yang gini KKN pasti sudah atau PLP pasti sudah dapat itu ya. Apa itu CP, apa itu ATP acuan, T-nya Bapak lupa tuh. Kok cari nanti ya. Pokoknya ambil CP-nya apa, ambil ATP-nya. Setelah itu baru kalian nanti membuat instrumennya sesuai dengan CP dan ATP yang ada di sekolah. Itu ya. Oke. Selain itu, setelah adik-adik membuat instrumen soalnya itu, baru adik-adik akan lanjutkan ke JAJIS. Nah, setelah di JAJIS itu nanti baru adik-adik lakukan validasi butir ke lapangan. Nah, dicek nanti validitasnya berapa, reliabilitasnya berapa, kalau umpamanya soal objektif, tingkat kesukarannya bagaimana, daya bedanya bagaimana. Atau kalau ingin ditambah lagi satu, boleh juga dengan kualitas pengecohnya bagaimana. Nah, setelah kalian membuat atau mencari indikator, membuat instrumen, validasi ke JAJIS atau ke pakar, validasi ke lapangan, ya uji empirik, setelah itu baru instrumen itu boleh digunakan ke dalam riset kalian, ke penelitian kalian. Nah, setelah data itu didapatkan, baru nanti boleh dianalisis. Nah, seperti itu adik-adik mekanisme dalam dalam metode kuantitatif dalam pengambilan datanya. Nah, pasti sistematis, ada runtutannya, tidak boleh sembarangan. Begitupun dalam penelitian pengembangan pun juga seperti itu, karena di rumusan masalah keempat ya, itu biasanya mencari uji efektivitasnya. Jadi instrumen yang digunakan untuk uji efektivitasnya itu pun harus dibuat atau harus mengikuti sistematika yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya adalah generalisasi data. Dalam penelitian kuantitatif, enaknya itu kita bisa melakukan sampling data. Umpamanya adik-adik penelitian di gugus 1 Kecamatan Buleleng. Anggap pada siswa sekolah dasar di gugus 1 Kecamatan Buleleng, kelas 4-nya umpamanya, itu ada 200 siswa. Kalau seumpamanya adik-adik penelitian di 200 siswa tersebut kan lama itu prosesnya. Ya, dan waktu lama, dan lain-lainnya biaya juga mungkin juga akan besar. Sehingga kita lakukan sampling adik-adik. Nah, misalnya adik-adik menggunakan tabel Morgan. Ya, tabel Morgan dari 200 populasi yang ada, sampel minimal yang kita akan gunakan itu berapa? Nah, misalnya di tabel Morgan itu apabila N besarnya 200, N kecilnya itu adalah umpama 150.
atau 100 itu. Nah, jadi kita dalam penelitian tidak perlu meneliti 200 siswa itu, tapi cukup hanya 100 siswa aja. Gitu. Terus hasil dari penelitian ke 100 siswa tadi itu bisa digunakan untuk menyimpulkan ke 200 siswa itu juga sama seperti. Nah, itu artinya mengeneralisasi data atau pengambilan kesimpulan dari sampel penelitian ke populasi peneliti. Makanya dalam penentuan sampel penelitian itu tidak boleh, harus menggunakan beberapa teknik ya atau beberapa teori-teori dari ahli. Silakan bisa menggunakan Morgan ataupun menggunakan teori-teori. Tapi yang paling gampang itu menggunakan teknik Morgan karena sudah langsung di tabelnya itu sudah ada, gitu ya. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, seperti yang Pak sampaikan, kalau sudah ada sampling ya dalam sebuah populasi penelitian, otomatis itu akan mempermudah, mempercepat, mengurangi biaya kita dalam melakukan riset. Itu yang harusnya 200 siswa, seperti tadi Pak sampaikan, cukup kita hanya 100 siswa saja. Sehingga kan lebih mudah ya meneliti 100 siswa daripada 200 siswa. Sangat-sangat lebih mudah. Itu sudah separuhnya itu. Terus selanjutnya, nah, itu akan lebih spesifik, lebih jelas, dan lebih rinci. Kenapa lebih spesifik? Ya karena sudah jelas, angkanya sudah jelas, sudah ada gitu ya. Nah, berapa nilainya Astri? Nilai Astri 70. Oh ya sudah. Terus bisa dicek pada indikator apa dia lemah. Oh ini Astri dari 5 indikator soal ini ternyata indikator yang nomor 3 nilainya yang kecil sekali nih. Nah, banyak salah di soal nomor 3, indikator 3 ini. Nah, sehingga artinya Astri itu kurang paham di indikator. Nah, itu ya. Jelas. Nah, kenapa jelas? Jadi, sudah jelas sekali, sudah angkanya jelek gitu ya. Jadi orang itu sudah melihat sepintas saja, oh ya, Dian ini dapat nilai 20, waduh, Dian ini artinya perlu belajar nih, lebih sering lagi, lebih serius lagi belajar. Nah, kan gitu. Itu ya. Terus rinci, ya karena dari data yang kita dapatkan, itu kita bisa rincikan. Kita bisa deskripsikan sedetail mungkin berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya, berapa standar deviasinya, berapa variansnya, dan lain-lain. Nah, itu enaknya kalau dalam menggunakan metode kuantitatif dalam penyusunan artikel maupun penelitian kalian. Jadi, data itu yang berbicara. Ya, oke, data itu yang berbicara. Tidak perlu kita tuh terlalu banyak berpanjang lebar berteoritis. Jadi, pendapat kita itu dikuatkan dengan data. Atau data itu kita kuatkan dengan pendapat dengan teori-teori ahli. Nah, itu juga bisa seperti. Oke, Pak berikan contoh artikelnya ya, supaya tidak hanya berteori saja. Kalau hanya berteori kan mungkin bingung kalian, maksud Bapaknya gimana, itu ya, kan gitu ya. Jadi langsung aja artikelnya Bapak share kepada kalian. Nah, kebetulan Bapak waktu tahun lalu membuat penelitian eksperimen ya, dan artikelnya sudah terbit. Bapak langsung ke, nah ini, biar sesuai dengan topik kita hari ini, langsung ke hasil penelitian dan pembahasan. Ini maksudnya bagaimana interpretasi data yang baik ya kalau dalam kita membuat artikel. Dalam membuat artikel ya sudah biasa ya, Pak, dari awal itu pasti ada ya judul dan ini disesuaikan dengan template ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik kalau dalam membuat artikel yang pertama harus adik-adik cari itu adalah pedomannya atau template artikelnya. Karena di setiap artikel itu berbeda-beda template. Nah, kebetulan untuk template yang di artikel yang Bapak ingin publish waktu itu seperti ini. Nah, jadi yang pertama ada judul, ya siapa penulisnya. Nanti kalau adik-adik kan pasti nama adik-adik pertama, setelah itu pembimbing 1, pembimbing 2, terus afiliasi tempat kerjanya, terus juga email. Ya, dan nanti abstrak. Ya, kalau saya Bapak nak jelaskan lagi di sini. Abstrak ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini tergantung permintaan dari template artikel kalian. Karena ada beberapa artikel yang minta cukup bahasa Indonesia saja. Jadi bahasa Inggrisnya nggak perlu. Nah, disesuaikan. Tuh. Nah, terus kalau untuk pendahuluan, nah sudah biasa ya. Kalau pendahuluan itu kita jelaskan dulu dasolennya apa, dasemnya bagaimana, terus apa permasalahannya, apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Artinya apa harapan dari pemerintah atau apa harapan dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Umpamanya adik-adik IPA. IPA itu bagaimana harapan dari nasional atau dari pemerintah. Nah, setelah itu bagaimana kenyataannya di lapangan. Itu harus ada harapan dan kenyataan. Kesenjangan harapan dengan kenyataan ini akan menimbulkan sebuah permasalahan.
Sama seperti diri kalian. Kalau kalian mengharapkan sesuatu yang tinggi, tapi ternyata fakta atau realita yang kalian dapatkan itu tidak setinggi ekspektasi kalian. Ya, ini harapan kalian, ini kenyataannya, ini akan pasti terjadi sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut, baru kita akan carikan solusinya. Solusinya bagaimana? Apakah dengan menurunkan harapan kalian? Ya, ingat ini harapan, ini kenyataan. Dengan menurunkan harapan kalian sehingga menjadi balance, atau menaikkan kenyataan kalian. Nah, itu apabila harapan dan kenyataan ini sudah balance, pasti biasanya tidak bermasalah. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan proses pemerintahan, nah, apa harapan dari pemerintah, apa kenyataan di sekolah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pasti kita akan menerapkan mungkin model pembelajaran, media pembelajaran, atau upaya apa yang kalian lakukan dalam mengatasi permasalahan. Nah, jadi kalau sudah ada 3 komponen tadi dalam atau 4 komponen tadi ya dalam terbelakang atau pendahulu itu pasti sudah bagus sudah adik-adik ya. Nah, terus untuk metode, nah itu tadi yang Bapak sampaikan. Nah, penelitiannya apa, terus rancangannya apa, nah itu harus ada ya. Itu populasi sampelnya, dan yang lain analisis. Ya, oke, langsung saja ya pada ini interpretasi data pada artikel penelitian kami. Pada hasil dan pembahasan, kita bagi jadi 2 kategori. Yang pertama itu adalah hasil penelitian. Dan yang kedua itu adalah, nah ini, pembahasan hasil penelitian. Itu. Nah, dibagi jadi 2. Di hasil penelitian, kita sampaikan data-data empiris yang kita dapatkan di lapangan. Bagi penelitian eksperimen, ya terutama yang eksperimen ya ini ya, pasti nanti akan melakukan yang namanya yang pertama adalah analisis deskripsi data. Di mana analisis deskripsi data itu pasti akan mencari yang namanya rata-rata atau mean, ya, median, modus, standar deviasi, varian, rentangan, ya, skor minimum, skor maksimum per masing-masing variabel yang. Nah, itu kalian sampaikan dulu nanti di sini. Jelaskan, ya. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan berapa rata-rata, baru kalian buatkan klasifikasinya atau kategori dari masing-masing variabel. Caranya gimana? Ya, kalian cari dulu skor maksimal. Yang benar di sini skor maksimal ideal dengan skor minimal ideal. Ya, berapa skor maksimal idealnya? Berapa skor minimal idealnya? Nah, seumpama contohnya gini, adik-adik kan membuat penelitian tentang kreativitas. Dalam kreativitas itu umpamanya adik-adik menggunakan 5 butir pernyataan seumpama. Ya, ini seumpama ya, 5 butir pernyataan. Terus masing-masing butir skor maksimalnya adalah 5. Skor minimalnya adalah 1. Jadi skor maksimal idealnya itu adalah 5 dikali 5. Jadi 25. Nah, terus kalau skor minimal idealnya itu adalah 5 dikali 1. Karena skor minimal di masing-masing setiap indikator tadi Pak sampaikan itu adalah 1. Jadi 5. Nah, jadi skor maksimal idealnya atau SMI-nya itu adik-adik masukkan di sini datanya. Ya, 25. Sini skor minimalnya adik-adik buat 5. Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Berapa hasilnya? Terus dimasukkan ke tabel kategori ini. Dari menggunakan tabel kategori skala 5 ini, nanti adik-adik akan mendapatkan rentangan skor berapa sampai berapa dia termasuk sangat baik, ya, berapa sampai berapa masuk ke baik, berapa sampai berapa sedang, dan yang seterusnya. Terus apabila adik-adik sudah selesai membuat tabel kategori ini, nanti adik-adik tinggal membandingkan dengan rata-rata, ya, dengan rata-rata, ya, rata-rata per masing-masing variabel yang. Oke, misalnya contoh kalau di artikel Bapak ini rata-rata kreativitas mahasiswanya itu adalah 42,58. Nah, 42,58 ini apabila kita membandingkan ke tabel kategori skala 5 ini, nah itu akan berada pada kategori yang pertama, yakni sangat baik. Nah, jadi berdasarkan itu atau berdasarkan perbandingan itu dapatkan bahwa kecenderungan data kreativitas mahasiswa yang mengikuti pembelajaran berbasis case study termasuk dalam kategori sangat baik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Nah itu ya, jadi data yang adik-adik dapatkan itu kita interpretasikan menggunakan kata-kata atau kategori. Tapi penginterpretasian itu pun juga tentunya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang dan seterusnya ya, Pak Nah jelaskan. Setelah kalian melakukan deskripsi data, ya dalam penelitian eksperimen itu terutama yang kalian menggunakan analisis data parametrik yang membutuhkan uji asumsi atau uji persyaratan, itu baru dilanjutkan menggunakan selanjutnya adalah uji prasyarat analisis atau uji asumsi. Nah, kebetulan dalam penelitian Bapak ini atau dalam artikel Bapak ini menggunakan analisis data MANOPA, multivariate of analysis varian. Adapun uji persyaratan yang harus dipenuhi itu ada uji yang pertama adalah uji normalitas sebaran data, yang kedua adalah uji homogenitas varian, yang ketiga itu adalah uji korelasi antar variabel terikat. Jadi nanti disesuaikan ya adik-adik ya. Jadi tidak harus seperti ini, tergantung analisis data kalian. Kalau hanya uji T ataupun ANAPA A, adik-adik cukup uji normalitas sebaran data dan uji homogenitas varian saja. Cukup 2 saja, tidak perlu 3. Gitu. Biasanya kalian dalam penelitian pengembangan pun kalau yang mencari efektivitasnya itu pasti hanya analisisnya biasanya uji T maupun ANAPA satu jalur aja. Nah, kalau hanya itu cukup kalian cari nanti uji persyaratannya adalah uji normalitas dan uji homogenitas saja. Dan analisis uji normalitas tersebut adik-adik bisa gunakan SPSS biar lebih mudah. Tapi kalau hidup kalian terlalu mudah, ingin yang lebih ribet bisa mana? Nggak apa-apa gitu ya. Sesuaikan dengan kehidupan kalian gitu ya. Misalkan Bapak sih SPSS ya, karena kalau SPSS itu cepat. Ya, kalau kalian analisis manual itu umpamanya perlu 2-3 jam, kalau SPSS paling cuma 5 menit lah ya. Terutama yang sudah Bapak ajarkan statistik itu pasti udah tahu gimana enaknya pakai SPSS dalam analisis data. Oke, Bapak udah jelaskan tadi ya. Pak lanjut, nah itu uji normalitas, datanya itu harus normal lah dia. Ya, data dalam penelitian kita itu harus normal. Ya, harus normal. Ya, itu dilihat dari nilai signifikansinya ini. Apabila nilai signifikansinya di atas dari 0,05 itu artinya. Tapi kalau signifikansinya di bawah 0,05 artinya data kalian itu tidak. Kalau tidak normal bagaimana? Nah, artinya adik-adik tidak bisa melanjutkan ke uji T maupun ANAPA ataupun MANOPA karena itu termasuk ke dalam analisis parametrik. Tapi kalau hal itu terjadi, adik-adik bisa lari ke analisis non parametrik. Misalnya apa? Untuk uji beda itu bisa menggunakan uji analisis G-square. Nah, itu bisa. Tidak perlu kalian mencari lagi uji normalitas homogenitas. Gitu. Kalau datanya itu normal, baru adik-adik boleh melanjutkan analisisnya ke uji homogenitas varian. Nah, di uji homogenitas varian itu ada 2 tabel yang akan nanti adik-adik dapat. Itu adalah uji homogenitas varian secara bersama-sama dan uji homogenitas varian secara terpisah atau per masing-masing variabel dalam kerjaan kalian. Itu. Nah, dan juga penentuan juga sama. Apabila signifikansinya di atas 0,05 itu artinya sudah homogen. Itu ya. Terus selanjutnya uji korelasi antar variabel terikat. Nah, uji korelasi antar variabel terikat ini juga dilihat dari secara signifikansinya. Ya, yang di sini kita cari itu yang tidak signifikan atau yang tidak berkorelasi. Itu ya. Nah, apabila sudah datanya normal, datanya sudah homogen, tidak berkorelasi, baru boleh lanjut ke analisis statistik yang namanya MANOPA. Ya, kenapa MANOPA? Karena multivariat, multi lebih dari satu. Karena variabel dalam artikel yang Bapak buat ini atau penelitian yang sudah Bapak buat ini itu adalah lebih dari satu, yakni kreativitas dan apa tadi ini kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi 2 variabel yang Bapak ambil. Kalau adik-adik cuma 1 variabel aja, misalnya pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar siswa, satu bebas, satu terikat, ya cukup uji T maupun ANAPA A. Tuh. Nah, setelah uji persyaratan terpenuhi, baru lanjut ke MANOPA. Dari MANOPA, nanti adik-adik sampaikan berapa F-hitungnya, bisa dibandingkan F-hitung dengan F-tabel, atau bisa lihat dari signifikansinya. Apabila signifikansinya di bawah 0,05, itu artinya signifikan. Nah, tapi kalau signifikansinya di atas 0,05, itu artinya non-signifikan atau signifikan. Kalau signifikan artinya, itu artinya terdapat pengaruh yang signifikan ya antara model pembelajaran terhadap variabel terikat kalian. Nah, itu pun juga seterusnya. Ya, Bapak agak cepat ya karena waktu rasanya sudah mepet ini. Ya, Dian sudah beda soalnya permukanya, Paknya cepat Pak gitu ya. Nah, itu adik-adik ya, itu di analisis hasil penelitiannya.
Setelah hasil penelitian, dalam artikel adik-adik buat pembahasan hasil penelitian. Ini disesuaikan dengan berapa rumusan masalah yang adik-adik buat. Kalau di rumusan masalah di penelitian kalian itu umpamanya ada 3, seperti yang punya Bapak. Jadi pembahasannya itu ada 3. Tadi kan judulnya itu kan pengaruh pembelajaran berbasis case study terhadap kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Jadi yang pertama yang dibahas adalah pengaruh pembelajaran case study terhadap kreativitas. Yang kedua adalah case study terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah secara simultan, secara bersama-sama antara case study dan dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Itu dia jadinya. Nah, jadi karena ada 3 rumusan masalah yang Bapak, 3 hipotesis yang Bapak uji, maka pembahasannya ada 3. 1, 2, 3. Dan ingat adik-adik ya, dalam pembahasan ini adik-adik tidak perlu lagi menjelaskan angka-angka, tapi hanya memberikan ulasan, berikan pendapat kalian, dan juga diperkuat dengan teori-teori maupun hasil penelitian yang terdahulu, ya, yang mampu memperkuat hasil penelitian kalian. Jadi adik-adik cukup sampaikan apa sih temuan dari penelitian kalian, setelah itu perkuat dengan penelitian yang terdahulu, perkuat dengan teori-teori yang memberikan dukungan terhadap penelitian kalian. Jangan nanti kalian itu, umpamanya penelitian kalian tentang model pemilihan judicial berpengaruh terhadap hasil belajar, tapi kalian membuat teori atau mencari penelitian yang menyatakan jigsaw itu tidak mempengaruhi hasil belajar. Nah, kalau seperti itu fatal, itu pro kontra jadinya. Ya, itu bukan membuat sebuah temuan baik dari penguji kalian, umpama dalam skripsi kalian nanti, maupun dari pembaca artikel kalian. Kok ini ada pro kontra, nih mana yang benar? Ya, lebih baik kita itu menjelaskan atau mencari teori-teori yang mampu memperkuat bagaimana hasil penelitian. Jangan mencari teori maupun hasil penelitian terdahulu yang kontra dengan hasil penelitian. Harus dia itu yang mendukung. Itu ya, jadi pembahasan itu kalian jelaskan, ulas di sini. Tidak perlu lagi ada angka-angka yang terlalu banyak. Beda dengan hasil. Kalau hasil ya sesuai dengan data-data yang kalian dapatkan dalam penelitian kalian. Di pembahasan ini cukup kalian ulas. Nah, itu. Apa makna dari angka tersebut? Seperti contoh tadi Bapak sampaikan. Dia dapat nilai 20, Asri dapat nilai 70. Terus di satu siapa tadi? Cynthia ya. Cynthia dapat nilai 90. Jadi apa makna 20 di dia? Apa makna 70 di Astrid? Apa makna 90 di Cynthia? Kita ulas di sini, jelaskan. Ya, makna nilai 90 itu adalah ini. Penyebabnya adalah ini. Ya, terus umpamanya apa hal yang akan kita lakukan untuk meningkatkan nilai itu. Ya, jadi jelaskan apa mungkin hambatan kalian dalam melakukan penelitian, sampaikan di dalam pembahasan juga boleh. Apa keunggulan dari penelitian yang kalian lakukan. Terus juga apa kelemahannya. Terus bagaimana cara kalian mengatasi kelemahan tersebut. Ya, kita ulas di sini senatural mungkin. Makanya adik-adik apabila sudah melakukan penelitian dengan baik, dengan benar ke sekolah, harusnya dalam membuat hasil penelitian, membuat pembahasan adik-adik sulit. Yang sulit itu adalah membuat hal-hal yang tidak pernah ada menjadi ada. Ya, makanya saran Bapak dalam penelitian kalian itu harus benar-benar penelitian dengan bagus. Biar kalian itu dalam ujian, dalam membuat artikel ataupun laporan penelitian itu menjadi mudah. Ya, karena apa? Karena ya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kalau kalian berbohong pasti akan kelihatan, akan sulit. Oke, bisa dipahami ya?